Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Nazila Maharani dan hari ini kita akan belajar bersama tentang radiasi elektromagnetik. Coba kalian perhatikan gambar ini. Setelah itu, pernahkah kalian berpikir bagaimana bisa ponsel kita terhubung ke seluruh dunia tanpa kabel? Bagaimana dokter bisa melihat tulang di dalam tubuh tanpa operasi? Atau bagaimana matahari menghangatkan bumi dari jarak jutaan kilometer? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi pintu masuk kita ke dalam teori radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan magnet dan medan listrik yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa seberkas energi dari suatu tempat. Jadi, radiasi itu istilah yang menggambarkan energi yang dipancarkan dan merambat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Coba kita perhatikan gambar gelombang elektromagnetik ini. Medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambatannya pada sumbu X. Medan magnet, medan listrik, dan arah rambatannya saling tegak lurus satu sama lain. Bagaimana cara gelombang elektromagnetik merambat? Medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah secara sinusoidal. Jadi, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan ini akan berubah-ubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Medan listrik ini kemudian berubah-ubah secara sinusoidal dan menghasilkan medan magnet lagi. Begitupun seterusnya. Karena usikannya berupa perubahan medan listrik atau medan magnet, maka gelombang ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Jadi, cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat disimpulkan V sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0, di mana epsilon 0 sama dengan permitivitas ruang hampa dengan besaran 8,85 dikali 10⁻12 coulomb per newton meter persegi, dan mu 0 sama dengan permeabilitas ruang hampa dengan besaran 4 kali 10⁻7 Weber per ampere meter. Selanjutnya kita akan bahas spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari beberapa spektrum, yaitu dari energi tertinggi adalah sinar gamma, selanjutnya sinar X, kemudian sinar UV, inframerah, gelombang radio, radar TV FM. Nah, di sini sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang energinya paling tinggi. Jadi, kalau diurutkan energinya semakin ke kiri semakin bertambah, sehingga berbanding terbalik pada panjang gelombang. Jadi, kalau gelombang itu semakin ke kanan, maka panjang gelombangnya semakin besar. Artinya, jika kita perhatikan, sinar gamma ini memiliki energi yang paling besar, tapi panjang gelombangnya paling kecil. Lalu ada sinar X dengan rentan 0,01 nanometer sampai 10 nanometer. Kemudian ada sinar UV. Sinar UV ini sering kita temukan pada sinar matahari. Setelah sinar UV, di sini ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini meliputi Meijiko Hibiniu atau singkatan dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Artinya untuk warna merah, karena dia terletak paling kanan, memiliki panjang gelombang paling besar dan energi paling sedikit. Nah, cahaya tampak ini memiliki spektrum kontinu karena tidak bisa dipecah-pecah secara jelas.
Selanjutnya ada inframerah, dan yang terakhir energi yang paling kecil adalah gelombang radio. Selanjutnya, manfaat dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, gelombang inframerah berfungsi sebagai remote control, terapi fisik, memotret dalam kabut. Gelombang mikro digunakan sebagai pemanasan microwave, komunikasi radar, gelombang radar. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio dan satelit. Kemudian ada cahaya tampak yang berfungsi sebagai membantu penglihatan mata dan fototerapi. Sinar ultraviolet berfungsi sebagai fotosintesis tumbuhan, pembentukan vitamin D, dan keaslian tanda tangan di bank. Sinar gamma berfungsi sebagai terapi kanker, sterilisasi makanan, pembuatan varietas tanaman unggul, dan mendeteksi keretakan. Yang terakhir, sinar X berfungsi sebagai memeriksa barang di bandara, analisis struktur bahan, dan memotret organ dalam kedokteran. Kemudian, bahaya dari radiasi elektromagnetik. Yang pertama, inframerah instan menyebabkan luka bakar dan iritasi mata. Kemudian, terlalu sering terkena paparan ultraviolet akan menyebabkan kanker kulit, katarak, dan penuaan dini pada kulit. Selanjutnya, paparan gelombang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan jaringan tubuh. Dan yang terakhir, sinar X dan sinar gamma bersifat ionisasi, merusak sel DNA, risiko kanker, dan mutasi genetik jika berlebihan. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.